Hai Sobat Rukim, selamat datang di podcast Ngerumpi, ngobrolin rumah impian bersama unit pengelola dana perumahan. Perkenalkan, saya Kirina Sri Cahyadi. Jadi pada podcast kali ini kita akan berbincang-bincang bersama narasumber yang sudah ahli atau spesialisasi di bidangnya, seputar penyediaan hunian yang layak, terjangkau, berkualitas yang ada di DKI Jakarta. Oke, kita langsung sapa aja yuk Sobat Rukim. Halo Ibu Riri. Halo Mbak Kiri. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Jadi sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu aja ya Bu. Boleh Ibu Riri bisa ceritakan mengenai profil dan instansi yang mewakili Ibu Riri? Halo Sobat Rukim, saya Riri Asnita selaku Kepala Unit Pengelolaan Dana Perumahan. Jadi UPDP ini merupakan salah satu unit kerja yang berada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang mempunyai tugas dan fungsi salah satunya untuk menyalurkan dana pembiayaan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR untuk dapat memiliki unit hunian milik yang berkualitas, humanis, terlebih lagi dengan adanya keterbatasan lahan di DKI Jakarta. Oke, terima kasih Ibu Riri atas penjelasan tentang unit pengelola dana perumahan. Jadi kalau saya tangkap nih Bu, berarti unit pengelola dana perumahan ini menyalurkan dana FPPR untuk masyarakat yang ingin punya rumah, benar kan? Betul. Oke, berarti kalau untuk kita dan Sobat Rukim yang lagi cari hunian, bisa dong pakai ikutan program FPPR ini ya Bu? Oh iya, pasti Oke, bisa. mungkin kita akan awali dulu podcast ini mengenai apa sih sebenarnya FPPR itu? Boleh dijelaskan Ibu kepada Sobat Rukim? Baik, jadi FPPR ini adalah fasilitas pembiayaan perolehan rumah. Jadi Mbak, di mana ini merupakan program Pemprov DKI Jakarta untuk bisa memberikan satu pembiayaan kepada masyarakat Jakarta khususnya sesuai dengan peraturan gubernur nih. Jadi kita dalam penyaluran dana ini ada aturan gubernurnya, yaitu aturan gubernur nomor 14 tahun 2020, di mana di sini bahwa fasilitas pembiayaan perolehan rumah ini bisa dilakukan oleh masyarakat DKI Jakarta khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah, sebenarnya seperti itu. Oke Ibu, berarti kalau tujuan utamanya sendiri Ibu untuk FPPR itu tujuan apa sih? utama FPPR ini sebenarnya di mana kita menginginkan bahwa warga Jakarta ini memiliki hunian yang layak, hunian yang terjangkau dan juga berkelanjutan. Kita tahu di Jakarta ini backlognya cukup tinggi ya, jadi permasalahan backlog cukup tinggi dan Pemprov DKI Jakarta mencarikan solusinya untuk khususnya masyarakat DKI Jakarta. Oke, sebelum kita lanjutkan bahas tentang FPPR lebih dalam, menurut Ibu sendiri nih untuk hunian yang layak nih Bu, kriterianya itu apa aja sih Bu? Oke, kalau kita bicara tentang hunian yang layak, sebenarnya ini sudah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, di mana tentang bangunan gedung, Mbak. Nah, itu yang pertama. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan peraturan Kementerian Pekerjaan Umum. Jadi hunian yang layak ini pastinya terhadap ketahanan dan keamanan bangunan, itu yang pertama. Yang kedua adalah kecukupan terhadap luas ruang. Nah, itu juga mempengaruhi terkait dengan hunian yang layak. Pastinya juga akses sanitasi dan cukupnya air bersih. Dan yang nggak kalah penting nih Mbak, yaitu salah satunya adalah tingkat cahaya dan sirkulasi udara. Kita tahu bahwa semakin baik tingkat cahaya di satu rumah dan sirkulasinya, dipastikan masyarakat atau hunian di sana pastinya akan menjadi lebih sehat ya penghuninya. Baik Ibu, berdasarkan kriteria yang tadi udah Ibu sebutkan dalam program FPPR hunian terjangkau milik ini, kira-kira kriterianya udah terpenuhi belum ya Bu? Oh ya, sejauh ini kita memastikan bahwa kriteria hunian yang layak ini pastinya sudah terpenuhi di dalam program ini. Yang pertama adalah di mana kita menyalurkan dana terkait dengan unit hunian ini, pastinya unit huniannya ada. Yang kedua, sirkulasi udara dan lain-lainnya. Yang tadi saya sebutkan itu sudah pastinya menjadi kriteria utama dalam kita mencari partner developer yang akan bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta. Jadi bisa dibilang bahwa yang kami tawarkan dalam penyaluran dana ini huniannya sudah layak terkait dengan statusnya ya.
Kalau tadi saya nggak salah Bu, berarti itu hunian itu udah ada ya Bu? Huniannya sudah ada Mbak. Jadi Oke. Pemprov DKI dalam penyaluran dana ini kita tidak berbicara bahwa di atas kertas gitu bahwa unitnya belum ada nih, tapi unitnya sudah ada. Jadi yang kami tawarkan untuk penyaluran ini pastinya unitnya sudah ada. Oke, itu bisa jadi salah satu keunggulannya juga ya Bu dibanding yang ada di pasaran. Betul, betul. Berarti kalau misalnya hari ini saya mau cek bangunannya bisa ya Bu? Oh, pasti bisa Mbak. Kalau terkip yang mau langsung lihat bisa loh sekarang juga. Kalau misalnya saya tertarik Bu, kira-kira syaratnya tuh apa aja sih Bu? Kalau misalnya penghasilan saya dimentok UMR, kira-kira bisa gak ya Bu? Oke. Yang pertama syaratnya itu adalah pastinya ber-KTP dan KK DKI Jakarta. Itu sudah dapat dipastikan harus, karena kita mendanai ini khusus untuk warga Jakarta. Nah, kalau tadi Mbak Kire bilang bahwa oh saya UMR nih Bu, gimana bisa nggak miliki rumah gitu ya? Sebenarnya batasan untuk kepemilikan rumah dengan program FPPR ini adalah 14,8 juta. Nah, orang sering berpikir, waduh 14,8 ini tinggi banget dong ya Bu. Itu batasan maksimumnya. Jadi kalau minimumnya sebenarnya tidak ada nih batasan minimumnya. Tapi kita kan bekerja sama dengan bank penyalur. Kalau kita bicara tentang batas minimum, sebenarnya biasanya itu adalah 3 kali dari cicilan. Cicilan terendah berapa? Cicilan terendahnya itu adalah 1,4. Jadi bisa dibilang batas minimumnya adalah 4,5 juta gitu, maksimalnya adalah 14,8 juta. Tapi nggak usah kecewa, wah saya belum nyampe nih gitu ya. Sebenarnya nanti akan ada evaluasi dari bank untuk dilihat lagi kemampuan dalam pembayaran cicilannya tersebut. Oke Bu, berarti yang harus kita highlight itu 14,8 juta itu penghasilan terbesarnya ya Bu? Betul, betul. Jadi kalau di bawah 14,8 ya sudah pasti bisa ya Bu ya? Bisa. Oke, 14,8 juta sendiri itu penghasilan untuk sendiri atau kayak misalnya kalau saya udah nikah ya Bu? Atau sama suami saya? Oke. Mbak Kira udah nikah belum nih? Kebetulan belum. Belum. Jadi Mbak, penghasilan 14,8 itu boleh sendiri, boleh joint income. Jadi tergantung dari status kita, apakah kita masih lajang atau kita sudah berkeluarga. Jadi kembali lagi kepada yang tadi, itu maksimal 14,8 itu boleh joint income. Oke Bu, berarti untuk penghasilan aman lah ya Bu, untuk kayak masyarakat anak muda gitu terutama ya Bu, bisa langsung daftar. Iya. Oke, kalau sekarang nih Bu, banyak yang sebut juga kan kayak anak muda itu susah banget Bu punya rumah. Tapi kalau yang tadi Ibu udah sebutin kayak penghasilannya bisa UMR, terus KTP DKI, tapi sebenarnya ada juga sih Bu keresahan yang bikin anak muda itu kenapa nggak mau beli rumah. Kebanyakan tuh ya Bu, rata-rata kita itu berpikiran kita nggak punya uang muka. Lalu untuk suku bunga cicilannya Bu, kita mikir Bu takutnya dia terus melambung, lama-lama kayak ngecek kita tuh Bu. Kira-kira ada gak sih Bu solusinya dari yang keresahan-keresahan kita alami itu? Jadi Mbak Kire, sebenarnya kenapa program ini diciptakan oleh Pemprov DKI Jakarta? Karena keresahan-keresahan yang tadi ditakutkan oleh banyak masyarakat itu coba kita minimalisir. Salah satunya adalah yang tadi bahwa seringnya ada DP yang cukup memberatkan. Nah, kalau mengikuti program ini kita tidak ada DP-nya, dan juga yang menjadi yang menjadi satu keunggulan yaitu kita memiliki suku bunga yang flat selama 20 tahun, yaitu berapa? 5% Mbak. Kalau Mbak bisa tahu bahwa suku bunga yang ada sekarang itu antara 10 sampai 12% loh. Dengan program ini kita suku bunganya hanya 5% dengan tenor maksimal 20 tahun. Jadi cukup menggiurkan kan untuk ikut program ini sebenarnya. Menarik banget sih Bu. Ini siapa sih yang nggak tertarik sama yang tadi udah Ibu Riri sebutin, nggak ada DP, suku bunganya flat sampai akhir masa tenor ya Bu ya, 5% aja. Terus Bu, berarti dari keunggulan-keunggulan yang tadi nih Bu udah Ibu sebutkan, tapi
saya mau nanya lagi Bu, kira-kira huniannya tuh bener gak sih Bu ada di Jakarta? Soalnya kan kayak sekarang tuh di pasaran banyak nih kayak selatan Jakarta, tahu-taunya selatannya kelewatan Bu sampai Depok, atau di timur Jakarta lewat lagi Bu sampai Bekasi. Kalau ini FPPR hunian terjangkau milik di Jakarta. Betul. Jadi kalau karena kita untuk warga Jakarta, dananya dikelola di Jakarta, dapat dipastikan unit hunian ini berada di Jakarta. Nah, kita sebenarnya sudah memiliki kurang lebih ada 5 lokasi unit hunian. Yang pertama itu ada di Jakarta Timur. Kita punya yang namanya Menara Kanaya Cilangkap. Setelah itu kita punya Samawa dan Suasana di Pondok Kelapa, Mbak, kalau di timur. Kalau di utara kita punya di Bandar Kemayoran, dan di barat kita punya di Cengkareng, Sentraleng Cengkareng. Nah, jadi di beberapa lokasi yang tadi Ibu sebutkan itu semuanya berada di wilayah DKI Jakarta. Seperti itu. Udah banyak banget berarti ya Bu? Cukup banyak saat ini. Kalau untuk unitnya sendiri Bu, itu masih ada kan Bu? Oke, kalau bicara unit Mbak, nah ini makanya kita harus buru-buru nih kalau berminat ikut program ini, karena sekarang yang masih tersisa unit huniannya itu ada di 2 lokasi. Yang pertama di Menara Kanaya Cilangkap, dan yang kedua di Menara Samawa Nuansa Pondok Kelapa. Jadi di 2 unit ini yang masih available untuk bisa dimiliki oleh warga Jakarta. Untuk yang lainnya saat ini sudah sold out. Oke, itu pasti peminatnya banyak banget ya Bu. Jadi tinggal ada yang di Menara Kanaya, Nuansa Cilangkap, dan Menara Samawa di Pondok Kelapa. Betul. Oke, kalau gitu daripada kehabisan nih Sobat Rukim, Bu Riri boleh spill gak sih gimana sih cara daftar FPPR hunian terjangkau milik ini? Oke, cara mendaftarnya sebenarnya teman-teman nggak usah repot-repot untuk datang ke kantor marketing atau office marketing gitu. Nah, kalau untuk mengikuti program ini sebenarnya teman-teman itu cukup melalui satu aplikasi, namanya aplikasi Sistem Informasi Perumahan dan Permukiman yang disingkat seringnya orang nyebutnya Sirukim. Nah, jadi bisa mendownload aplikasi Sirukim itu di App Store maupun di Play Store HP teman-teman. Jadi di sana nanti sudah ada prosedur untuk gimana caranya mengikuti program FPPR. Seperti itu, Mbak. Oke, berarti ini benar-benar buat anak muda banget sih, Bu. Karena praktis kan. Betul. Kita nggak ribet, dokumennya itu harus disiapin, bolak-balik ke marketing office, huniannya udah ada, terus tanpa uang muka, suku bunganya juga flat sampai akhir masa tenor. Jadi siapa sih yang nggak tertarik gitu ya untuk daftar di FPPR hunian terjangkau milik? Jadi untuk Sobat Rukim, tunggu apa lagi nih? Langsung aja yuk daftar FPPR hunian terjangkau milik melalui aplikasi Sirukim yang bisa di-download di Play Store dan juga App Store ya Bu. Ya. Ibu Riri, terima kasih banyak atas kesediaan waktunya untuk hadir di podcast kita kali ini. Nggak kerasa nih Bu, kita udah ngobrol banyak banget tentang FPPR hunian terjangkau milik. Semoga program FPPR hunian terjangkau milik ini bisa membantu masyarakat Jakarta, terutama untuk mengatasi backlog ya Bu. Sebagai penutup Bu, boleh Ibu berikan ajakan untuk Sobat Rukim supaya lebih optimis untuk punya hunian milik di Jakarta. UPDP melalui program FPPR hunian terjangkau milik ini mengajak seluruh masyarakat Jakarta untuk memanfaatkan program hunian terjangkau milik sebagai solusi untuk memiliki tempat tinggal yang layak dan terjangkau. Mari bersama-sama kita wujudkan Jakarta yang lebih layak huni. Sekian episode kali ini. Untuk informasi selengkapnya mengenai FPPR hunian terjangkau milik, dapat hubungi WhatsApp Center UPDP di 0812 2012 2211 atau di call center kita di 021 34833 711. Atau kita juga bisa saling terhubung melalui media sosial. Instagram, Facebook Jak Habitat, X atau Twitter UPDP_DPRKP, dan TikTok official.jakhabitat. Terima kasih Sobat Rukim sudah menonton podcast episode FPPR hunian terjangkau milik. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa.
Bye-bye. Dah, bye-bye.